Kita lanjutkan Bapak Ibu, bagaimana login menggunakan akun pembelajaran sudah berhasil semuanya kan? Ya, kalau seandainya belum berhasil, mungkin nanti bisa dicoba lagi setelah istirahat, sambil istirahat. Kayak gitu, karena video yang tadi login menggunakan akun pembelajaran tadi masih bisa dibuka sampai berulang-ulang, dan sekarang kita coba untuk melanjutkan ke materi yang kedua. Jadi materi yang kedua ini adalah absen online. Nah, saya mungkin Bapak Ibu mungkin sudah paham sekali bagaimana membuat absen online kayak gitu dengan menggunakan Google Form. Cuman di sini ada beberapa hal yang mungkin oleh Bapak Ibu belum dilakukan, sehingga pada saat rekapitulasi absen, Bapak Ibu itu masih melakukan secara manual. Kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi, sekali lagi mencoba berbagi pengalaman saya, bagaimana cara kita melakukan absen online. Pekerjaan kita hanya sampai 2 tahapan saja. Yang pertama itu adalah membuat absennya sendiri, kemudian yang kedua itu pendistribusian link absen, atau kita share link absen yang akan kita gunakan. Cukup sampai di situ saja. Nanti untuk perekapan dan segala macamnya akan kita setting secara otomatis kayak gitu. Mungkin dalam kesempatan kali ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian sudah punya pengalaman tentang bagaimana membuat absen online yang mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan saya. Itu tidak apa-apa, silakan digunakan terus. Syukur-syukur mau berbagi, diinformasikan ke teman-teman yang lain. Perlu diketahui juga bahwasanya dalam dunia IT itu tidak ada yang terbaik, tetapi akan selalu ada yang lebih baik kayak gitu. Jadi intinya untuk mencapai itu semuanya, agar apa yang kita pelajari itu menjadi lebih baik lagi, kita tentunya harus berkolaborasi, saling sharing, saling berbagi pengalaman dan segala macamnya kayak gitu. Nah, itulah nanti gambaran ya secara umum absen online yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama, kita membuat formnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nanti mungkin setelah Jumatan kita akan melanjutkan bagaimana otomatisasi absen online tersebut. Karena waktu sekarang sudah jam 10:30. Jadi kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin kayak gitu. Nah, untuk membuat atau mengawali pembuatan absen online, tentunya pastikan akun yang digunakan untuk untuk pembuat absen online itu adalah akun pembelajar, yaitu akun yang belakangnya belajar.id atau akun pembelajaran tadi yang sudah Bapak Ibu login tadi. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa klik titik 9 yang berada di samping kiri foto atau gambar atau simbol yang kita pasang. Di sini tempatnya. Di bagian sini, di situ ada tulisan aplikasi Google. Nah, di situ kita klik, nanti kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu, ya. Saya ulangi lagi, masuk ke titik 9 atau aplikasi Google, kita klik, nanti akan muncul di sini beberapa aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Google. Itu banyak sekali. Tetapi kita pada saat ini kita menggunakan Google Drive terlebih dahulu.
kita klik Google Drive-nya, maka nanti akan muncul seperti ini, ya, Bapak Ibu ya, itu seperti ini. Dan perlu diyakinkan lagi bahwasanya setelah Google Drive terbuka, itu foto masih tetap atau gambar yang kita gunakan masih tetap, dan di sampingnya itu ada tulisan Belajar ID, atau kita dekatkan kursor kita sehingga muncul informasi email mana yang kita gunakan. Kalau emailnya sudah belajar.id berarti itu sudah benar. Kayak gitu. Nah, setelah Google Drive kita buka, langkah yang berikutnya kita membuat folder terlebih dahulu. Tujuannya apa? Kita membuat folder itu tujuannya agar absensi kita itu tersentral pada satu folder. Jadi tidak berceceran nantinya. Nanti kita akan membuat folder absen, folder tugas, folder materi, dan folder lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membuat folder? Itu ada beberapa langkah, Bapak Ibu ya. Yang langkah yang pertama kita menuju ke bagian pojok kiri atas di bawah tulisan drive itu ya. Di situ ada tulisan baru atau new bertanda plus berwarna-warni. Ada warna merah, biru, kemudian hijau dan kuning atau oranye ini ya, seperti itu. Di bagian ini kita klik. Nah, maka akan muncul sebuah tampilan seperti ini. Folder, upload file, upload folder, dan seterusnya. Banyak lagi yang lain kalau kita klik lainnya. Tapi untuk tahap awal ini, kita membuat folder terlebih dahulu. Kita klik folder ya, Bapak Ibu ya. Bukan upload folder, tapi kita klik folder. Nah, setelah kita klik folder, nanti akan muncul sebuah tampilan seperti ini, folder baru. Di situ kita diminta untuk memberikan nama foldernya. Saya ulangi sekali lagi, untuk membuat folder, itu kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Caranya yang tadi, kita masuk ke sini ya. Setelah kita login menggunakan akun pembelajar, kita masuk ke Google. Kemudian setelah masuk seperti ini, kita klik titik 9 ini, kemudian kita pilih drive. Mungkin posisinya ini akan berbeda-beda antara Bapak dan Ibu guru sekalian. Mungkin ada yang di sini atau di sini. Nah, silakan dicari saja tulisan drive itu ada di mana kayak gitu. Kita klik itu drive, maka kita akan diarahkan ke halaman Google Drive. Nah, setelah Google Drive ini terbuka, langkah pertama yang kita lakukan sebelum membuat form absensi adalah membuat folder absen terlebih dahulu. Caranya kita klik baru atau new yang ada di kiri atas ini. Nah, kita klik di sini, kita pilih folder. Nah, nampil seperti ini. Nah, setelah sampai seperti ini, kita kasih nama folder baru tersebut dengan nama absen. Kayak gitu. Nah, absen Bapak Ibu ya. Kenapa kita kasih nama absen? Nanti semua absen, baik itu siswi kita, absennya akan terkumpul di situ. Jadi nanti kita gampang untuk mencarinya kayak gitu. Kalau sudah kita tulis absen, langkah selanjutnya kita klik buat. Buat ini adalah untuk membuat folder, tapi kalau batal itu akan menggagalkan semua instruksi kita. Jadi kita klik yang buat ini. Nah, nanti akan muncul. Nah, di sini kita sudah memiliki folder dengan nama absen kayak gitu. Nah, setelah folder kita berhasil kita buat, langkah selanjutnya kita buka folder tersebut. Nah, di sini artinya kalau udah tampilan seperti ini, kita akan melakukan segala aktivitas atau membuat semua dokumen itu berada di dalam absen seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita kembali lagi pilih baru ya, tetapi bukan folder yang kita pilih. Yang kita pilih adalah formulir atau Google Formulir. Itu kita klik seperti itu. Nah, maka kita akan diarahkan menuju
halaman Google Formulir, di mana di sini ada tulisan formulir tanpa judul, ada gambar seperti ini warna ungu, kemudian ada tulisan formulir tanpa judul, kemudian bintang, pertanyaan dan segala macamnya. Nah, ini kita bisa lakukan pengeditan terlebih dahulu. Contohnya yang di bagian bawah ini, Bapak Ibu ya, bagian di bawah ini kita rubah menggunakan judul absen kita. Sebagai contoh, absen pertemuan ke-1 kayak gitu. Nah, pertemuan ke-1 ini adalah judul absensinya. Judul absensi supaya untuk membedakan absen yang satu dengan absen yang lain. Nah, di sini nanti itu juga kita rubah. Caranya kita klik di bagian sini. Maka secara otomatis dia akan mengikuti isi yang ada di sini. Absen pertemuan pertama kayak gitu, atau absen pertemuan ke-1. Itu akan mengikuti di sini. Nah, setelah selesai pembuatan judul seperti ini kalau bisa ditulis secara jelas Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya anak-anak itu pada saat absen itu dia tahu kayak gitu. Nah, kemudian di bagian deskripsi sini kita informasikan petunjuknya. Isikan atau isi formulir absen dengan data yang benar kayak gitu. Tapi informasi ini opsional Bapak Ibu ya, bisa diisi bisa juga tidak, mangga lah, itu membebas. Kalau saya biasanya diisi seperti ini. Nah, walaupun sebenarnya kalau diisi pun sama anak-anak juga jarang dibaca kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk pembuatan kop absensinya juga sudah beres. Kita lanjutkan ke bagian bawah di sini. Kita klik bagian atau tulisan pertanyaan tanpa judul kayak gitu. Nah, pertanyaan tanpa judul ini kita rubah namanya. Namanya kita rubah menjadi kode. Nah, kenapa kok di sini harus ada kode? Nah, inilah yang membedakan absen yang perekapannya otomatis dengan yang tidak, itu letaknya ada di kode sini. Mungkin kode ini di teman-teman belum pernah menerapkan untuk pembuatan absen, tapi pengalaman saya dengan menggunakan kode ini itu benar-benar sangat membantu pekerjaan saya. Nah, dari mana kode itu? Nanti dari pihak kurikulum itu akan meng-share kepada Bapak Ibu sekalian kode setiap anak. Dan itu nanti akan digunakan sama untuk seluruh mata pelajaran. Jadi tidak setiap guru itu membuat kode tersendiri. Saran saya, gunakan kode yang sudah diberikan oleh pihak kurikulum. Tujuannya apa? Supaya anak itu lebih gampang mengingat kode yang dimiliki. Bayangkan nanti untuk kelas 10, setiap Bapak Ibu guru membuat kode sendiri. Berarti ada sekitar 12-14 kode yang harus dihafal. Nah, pengalaman saya juga, anak aja yang hanya 1 kode saja itu masih ada yang salah. Apalagi 14. Jadi untuk mempermudah anak dalam mengingat-ingat dan mempermudah kita dalam bekerja, okelah kita tidak perlu menggunakan kode baru lagi. Karena kode itu kalau menurut saya 1 saja cukup, dan kode itu tidak akan berpengaruh ke teman-teman kita yang lain kayak gitu. Karena kode ini hanya digunakan sebagai kode unik atau primary key-nya kayak gitu. Nah, kode ini biasanya terdiri dari 4 huruf. Karena jumlah siswa kita itu 1.500-an sampai 1.600. Kalau hanya 3 huruf nanti mentoknya itu hanya di angka 999. Jadi tidak akan tercover. Makanya di dalam hal ini kita pilih 4 angka kayak gitu. Kenapa enggak 5 angka? Yaitu tadi, kembali lagi supaya anak untuk mempermudah
mempermudah mengingat-ingat kode. Itu angka 4 itu menurut saya sudah yang paling efektif dibandingkan dengan yang lain kayak gitu. Nah, kode ini nanti akan di-share oleh bagian kurikulum, dan kode ini nanti akan digunakan mulai dari anak tersebut kelas 1 sampai selesai kelas 3 kayak gitu. Harapan saya tuh seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan penulisan kode. Oke, kita kembali ke formulir absen ini. Setelah kita tulis kode, kita lanjutkan. Pastikan di sini itu jawaban singkat, Bapak Ibu ya. Karena di sini ada banyak pilihan. Ada jawaban singkat, paragraf, kemudian pilihan ganda, dan seterusnya. Tapi khusus untuk kode ini, kita pilih atau kita gunakan jawaban singkat saja. Kenapa kok jawaban singkat? Karena kode ini hanya terdiri dari 4 huruf saja. Seperti itu. Selanjutnya, kita menuju ke bagian di sini. Di bagian bawah di sini, ini ada tulisan wajib diisi. Kalau menggunakan bahasa Inggris, apa isinya? Saya kurang lupa saya. Ini di bagian ini kita nyalakan, kita klik buletan yang ada ini, kita klik sehingga warnanya berubah seperti ini, berubah menjadi ungu. Ini kenapa? Tujuannya apa ini kok harus dinyalakan? Tujuannya supaya anak tersebut mau mengisi kode tersebut. Sebab kalau seperti ini, wajib diisinya itu kita nonaktifkan, anak bisa mengirim form atau jawaban tanpa harus mengisi kode. Jadi ini wajib diaktifkan supaya anak tersebut mau mengisi kode terlebih dahulu sebelum dia mengirim responnya atau jawabannya. Oke, selanjutnya setelah ini diaktifkan, kita menuju di samping kanannya. Di samping kanannya ini ada titik 3. Nah, di sini kita pilih validasi jawaban, atau kita pilih deskripsi terlebih dahulu. Ini untuk menjelaskan apa isi kode tersebut. Kita pilih deskripsi. Nah, deskripsi ini kita isikan kode terdiri dari 4 angka. Contohnya, ini opsional juga. Boleh diisi, boleh tidak. Kayak gitu. Nah, ini adalah penjelasan tentang kode tersebut. Ini diisinya apa aja. Kode wajib diisi dan segala macam itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian ini tadi, titik 3 tadi. Di bagian deskripsi itu ada validasi jawaban. Untuk kode itu seyogyanya kita validasi. Karena kode itu hanya berupa angka dan tidak boleh ada kesalahan dalam penulis kode. Sebab nanti apabila ada kesalahan penulisan kode, itu akan berpengaruh terhadap hasil rekapan. Kayak gitu. Nah, untuk validasinya, di sini itu ada angka, kita biarkan saja. Kemudian di sampingnya itu adalah lebih dari. Itu kita rubah. Kita rubah itu menjadi adalah angka. Nah, angka ini untuk validasinya, jadi kode ini nanti ada berupa angka, kemudian adalah angka, kemudian tag kesalahan khusus. Ini untuk memberikan informasi apabila anak itu mengirim kode selain angka, kayak gitu. Dia menggunakan huruf atau menggunakan kode 4 angka tetapi ada spasinya atau ada titiknya dan segala macam, itu nanti akan ditolak dan akan ada mendapatkan informasi atau notifikasi sesuai apa yang kita tuliskan di sini. Di sini kita isi saja kode berisi 4 angka. Mohon dicek ulang. Dicek ulang seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, di sini kode, kemudian pilihan jawabannya adalah jawaban singkat, kemudian informasinya seperti ini, di sini ada tempat untuk menulis jawaban, kemudian validasinya berupa angka, itu untuk form penulisan kode itu saya anggap sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke sini.
untuk menambahkan pertanyaan. Caranya kita menuju ke samping sebelah kanan. Di situ ada tanda plus dalam lingkaran. Di sampingnya ada tulisan tambahkan pertanyaan. Di sini ada 2. Ini di kotak yang kedua ini itu kita gunakan untuk nama siswa kayak gitu. Nah, nama siswa itu perlakuannya juga sama, jawabannya berupa jawaban singkat, kemudian teksnya untuk informasinya mungkin tidak usah kita isi, tetapi yang bagian penting ini harus kita kita aktifkan, wajib diisi itu. Nah, ini mungkin udah selesai. Untuk nama, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga. Itu biasanya saya menuliskan kelas. Nah, kelas di sini itu Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan ganda. Kalau kelasnya itu ada banyak, ya berarti Bapak Ibu harus menulis sebanyak kelas yang diampu. Sebagai contoh, saya mengajar kelas multimedia, berarti 11 mm1, kemudian saya enter atau saya klik tambahkan opsi di sini ya. Kemudian akan muncul opsi 2 itu 11 mm2, kemudian tambah opsi lagi 11 mm3 kayak gitu. Jadi absen ini diperuntukkan untuk 3 kelas kayak gitu. Jadi kita tidak perlu membuat absen satu-satu, tidak perlu. Kita gabungkan semuanya. Asalkan absen ini diperuntukkan hanya untuk satu mata pelajaran saja, satu pelajaran saja, kayak gitu. Nah, mungkin untuk pelajaran seperti PPKN yang jamnya itu hanya 2 jam, tentunya di sini nanti akan banyak sekali, ada 15 kelas, ya kita masukkan semuanya nantinya, supaya rapi nantinya. Nah, kalau sudah, kita wajib diisi, kita aktifkan. Nah, dari sini mungkin informasi yang kita butuhkan itu 3 pertanyaan saja. Yang pertama adalah kode, kemudian yang kedua adalah nama siswa, kemudian yang ketiga itu adalah kelas. Loh, Mas, kenapa kok tidak ada tulisan hadir atau tidak hadir? Jadi pemikiran saya, anak yang membuka link absen ini adalah mereka-mereka yang hadir. Yang tidak hadir pasti tidak akan membukanya kayak gitu. Kecuali kalau ada pemberlakuan izin khusus kayak gitu. Tidak hadir karena apa kayak gitu. Itu boleh seperti itu. Tapi di sini saya biasanya cuma 3 ini saja. Yang pertama adalah judul dari absensi tersebut ya. Ini nanti bisa ditambahkan absen mata pelajaran apa, pertemuan ke-1 kayak gitu, atau ditambahkan tanggal juga nggak masalah. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kode, kemudian ada nama siswa, kemudian ada kelas. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran dan bisa mempraktekkan secara langsung mungkin di sini. Nah, tapi di sini belum selesai kayak gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena kita menggunakan akun pembelajaran itu ada perlakuan yang sedikit berbeda dengan akun yang gratis. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian setelan atau pengaturan atau roda gigi di sini, Bapak Ibu ya. Kita klik sini. Kita klik, nanti akan muncul setelan. Di bawahnya ada umum, presentasi, kuis, simpan, dan segala macam. Nah, ini harus diperhatikan di bagian ini. Kumpulkan email itu kita abaikan saja. Jangan di checklist. Kalau statusnya di checklist seperti ini, setiap anak itu mau ngabsen, dia harus menulis emailnya terlebih dahulu. Itu akan memakan waktu. Jadi, bagusnya itu tidak usah di checklist atau di uncheck saja seperti itu. Jadi ini kosongkan saja, biarkan saja. Jadi mohon diperhatikan nanti setiap membuat absen ini harus kosong. Kemudian yang kedua perlu masuk. Di sini batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia, SMK, dan organisasi terpercaya. Artinya, kalau ini kita checklist seperti ini, hanya siswa yang memiliki akun pembelajaran saja yang bisa login. Tetap ya, kita tahulah anak-anak siswa-siswi kita itu semuanya tidak mengaktifasi. Makanya kita uncheck saja. Kita biarkan saja. Seperti itu. Tujuannya si siswa yang menggunakan akun pembelajaran akun Google versi gratis itu pun masih bisa melakukan absensi. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Apalagi ini nanti akan di-share ke anak-anak. Jadi tolong Bapak Ibu memastikan jangan di checklist itu, dibiarkan saja. Kemudian kita lanjutkan ke yang bagian ketiga, batasi ke 1 jawaban. Nah, ini harus kita checklist. Tujuannya apa? Supaya anak-anak atau siswa-siswi kita hanya bisa melakukan absensi 1 kali saja. Sebab banyak Bapak Ibu, pengalaman saya itu tidak saya uncheck, ternyata anak-anak tersebut itu ada yang absen sampai 7 kali ya. Itu menjengkelkan sekali. Makanya kita siasati dengan membatasi 1 jawaban saja. Kayak gitu. Contoh yang kita butuhkan cuma 1 informasi saja kan, tidak banyak-banyak kayak gitu. Nah, kemudian di bagian respon dapat itu kita abaikan saja, tidak usah diapa-apain. Kita lanjutkan ke menu presentasi. Nah, di bagian menu presentasi ini sifatnya sunnah, mau diisi enggak juga tidak apa-apa. Di sini tampilan status progres tidak usah, acak urutan pertanyaan pun juga tidak perlu. Nah, di sini pesan konfirmasi itu artinya informasi yang kita berikan setelah siswa-siswi tersebut melakukan absensi. Contohnya di sini saya tulis, terima kasih sudah melakukan absensi. Udah cukup seperti itu saja. Nah, atau mungkin ditambahkan Bapak Ibu, itu pun juga opsional, mangga dipersilakan. Nah, kita lanjut ke pengaturan yang berikutnya, yaitu kuis. Karena ini merupakan absen, kita tidak usah melakukan pengaturan di sini. Nah, yang terakhir untuk tahapan ini kita klik simpan. Jadi, sebelum disimpan, pastikan sekali lagi di bagian umum, kumpulan email jangan di-uncheck, batasi pengguna Kemendikbud jangan di-uncheck, batasi ke 1 jawaban itu di checklist. Kalau kita sudah yakin semuanya sudah seperti ini, baru kita simpan. Nah, itu pengaturan untuk absensi tahapan ini sudah hampir selesai. Nah, berikutnya supaya kelihatan lebih resmi, kita tambahkan kop surat di sini. Untuk menambahkan kop surat, kalau tidak salah panitia nanti akan share gambar yang digunakan untuk kop suratnya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di bagian ini, sesuaikan tema atau gambar yang kedua. Setelah add-on di situ ada sesuaikan tema yang gambarnya seperti ini. Kita klik di situ, kemudian kita geser ke bawah. Ini ada opsi tema header. Kita pilih gambar di sini. Kita pilih gambar. Nah, di sini sudah tersedia, tetapi ini sifatnya umum. Kita menggunakan gambar yang sifatnya khusus untuk sekolah saja. Kita pilih unggah di sini. Nah, unggah, setelah kita pilih unggah, kita klik cari. Kita cari di mana tempat gambar kita tersimpan, kayak gitu. Nih, di sini saya sudah menyiapkan, saya cari dulu. Nah, di sini ada header. Ya, ini nanti mungkin ke Pak Asep minta tolong untuk di-share ke teman-teman supaya memiliki sebuah keseragaman. Jadi standar kayak gitu. Setelah ketemu gambar header ini, kita pilih open. Kita pilih open, kita lihat sebentar.
proses uploadnya. Nah, seperti ini. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan seterusnya. Ukurannya pun juga sudah pas. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat sendiri juga silahkan. Ukurannya itu adalah 1600 pixel untuk lebarnya. Dan untuk untuk panjangnya dan untuk lebarnya itu adalah 400 pixel. Untuk pembuatannya bisa di Photoshop ataupun di Corel atau di PowerPoint atau di apapun bisa, yang penting dapat menghasilkan file gambar. Nah, kalau sudah seperti ini, tampilannya sudah pas, ukurannya sudah pas, langkah yang terakhir kita pilih selesai. Seperti itu, kita tunggu beberapa saat sampai proses upload selesai. Nah, akan muncul di sini. Nah, kemudian di sini di bagian bawah ini ada warna tema. Warna tema itu kita bisa memilih. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya lebih suka ke warna ungu dan biru. Saya coba ke warna ungu saja. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengen mengganti warna merah, itu pun juga bisa. Caranya dengan cara klik tambah plus di sini. Di situ, nah, posisikan, ini ada titik ini ya, yang saya gerak-gerak ini, posisikan di warna yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya warna merah, kemudian klik tambah. Nah, maka ini akan berubah menjadi warna merah. Saya kembali ke warna ungu. Seperti itu. Udah, kita close. Nah, ini tahapan sesi 1 pembuatan absen. Nanti setelah Jumatan kita lanjutkan ke pengolahan absen yang lebih lengkap lagi. Bagaimana cara men-setting otomatisasi absen. Gitu saja Bapak Ibu untuk sesi pertama pembuatan absen online. Saya sudahi dulu. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan menghubungi Pak Irman ataupun ke Pak Anggi atau Pak Andri juga bisa, Pak Tanto pun juga mungkin bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.